seorang santri dilaporkan ke Ustadz bahwasanya santri ini merokok. Kemudian santri yang melaporkan ini mengatakan, saya siap jadi saksi Ustadz. Kemudian Ustadz itu mengatakan, tidak perlu saksi, nanti kamu dibenci sama teman-temanmu, cukup saya bisa nangani. Dipanggil santri itu, kemudian setelah disalamin, Ustadz itu berkata begini, sepertinya bau rokok. Disalamin, setelah disalamin, bau rokok, antum merokok? Saya peka dengan bau rokok. Itu sih. Sebenarnya sudah ada laporan ya. Saya peka dengan bau rokok. Saya mencium itu aroma rokok. Antum bersama siapa aja merokok? Dia sebutkan gini. Apa yang membuat antum merokok? Santri ini mengatakan, Ustadz, saya sebenarnya dulu ingin sekolah jadi dokter, tapi sama ayah dipaksa saya masuk pondok ini. Dapat satu kalimat kan? Oke, ada 3 pilihan. Kamu keluar dari pondok ini, lanjutkan cita-citamu untuk menjadi dokter. Yang kedua, tunda cita-citamu, selesaikan sekolahmu di pondok, kemudian kamu lanjut jadi dokter. Yang ketiga, timbun cita-citamu itu, kamu selesaikan pondok dan jadi ulama. Pilih 3. Saya tidak akan beritahu orang tuamu kamu merokok, dan teman-temanmu tidak tahu kalau kamu merokok. Sekarang kamu tinggal pilih 2. Tidak perlu konsultasi ke orang tua. Terus anak itu bilang begini, Ustadz, izinkan saya pulang, beritahu orang tua. Balik orang tua, sehari balik lagi ke pondok, Ustadz, saya pilih nomor 2. Saya akan selesaikan pondok ini, setelah itu saya akan melanjutkan jadi dokter. Apa halnya? Kisah ini, guru itu melakukan tindakan apa? Satu anak merokok. Ketika ditanya kenapa merokok, dia berbeda keinginan antara orang tua dan dia. Dia ingin jadi dokter, orang tua memasukkan dia ke pondok. Ustadz ini itu tidak masuk dalam daftar hitam putih. Merokok adalah masuk poin C peringatan terakhir. Kalau itu main, anak ini udah gagal, udah nggak jadi anak, nggak jadi ustadz, dokter juga nggak jadi dia. Tapi ustadz ini menawarkan 3 hal. Kamu berhenti dari pondok, keluar, lanjutkan cita-citamu untuk menjadi dokter. Yang kedua, kamu selesaikan dulu pondok, kemudian kamu lanjut menjadi dokter. Yang ketiga, timbun cita-citamu, kamu jadi ulama dari pondok ini. Dan rokok itu udah nggak dibahas. Rokok ini efek dari dia tidak bersepakat antara dia ada di situ pikirannya dengan yang lain. Itu muncul dia akhirnya melakukan tindakan rokok. Rokok itu bukan tujuan dia, sebagai bentuk pemberontakan, kejengkelan seperti itu. Tapi kalau digunakan dengan proses hitam putih sebagaimana peraturan, itu anak ini awal dari tidak menarik di pondok dan dia tidak bersemangat lagi untuk kuliah jadi dokter. Artinya anak gagal atau sukses itu tergantung si pembimbing gitu, si pembimbing.